Film dulu zaman saya masih SMP, si manis jembatan Ancol. Ada juga bencong. Catatan si boy, waktu saya dari kecil dulu. Ada juga bencong. Jadi dari zaman kami dulu dan disosialisasikan ini supaya masyarakat bisa menerima itu sebagai sebuah kebiasaan. Tak bisa itu. Mesti ditentang. Karena itu salah satu penyebab turunnya laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini LGBT lagi marak-maraknya sekarang. Apakah ketika kita main sosial media, kita melihat postingan yang kurang baik dan kita abaikan, apakah kita mendapat, apakah dosa skip, apakah perlu kita menunjukkan penolakan? Saya semua yang terkait dengan medsos, kalau hoax terkait dengan diri saya jelaskan. Hoax, buat gambarnya, screenshot, tulis itu hoax. Kalau terkait tentang perbuatan yang melanggar, umum saja, umum. Macam saya menjelaskan ini, umum saja. Karena kalau satu postingan orang saya screenshot lalu saya naikkan ke laman web, itu mengiklankan gratis untuk dia. Jadi bahas secara umum saja. Setiap masalah, dulu tentang perempuan berfoto menjulurkan lidah, selalu saya bahas itu. Segala fenomena itu dibahas. Perempuan selfie sendirian dibahas, tapi tidak secara khusus, secara am, secara umum, supaya semua orang sadar. Itu amar ma'ruf nahi mungkar di medsos. Antum sanggup buat video pendek, tapi jangan sebut, jangan itu nyari kelahi. Orang tidak ingat pesannya, yang diingat orang personnya. Kita ini mau person atau pesan? Pesan, bukan person. Buat video pendek. Lalu kemudian kalau tak sanggup, antum takut kena serang, ambil video ulama. Ambil video ulama, video Ustadz Adi Hidayat, video Buya Yahya. Ambil, posting yang sesuai. Saya menemukan banyak sekali video-video saya tausiah yang dipotong oleh jamaah yang positif-positif, yang saya sendiri pun tak ingat kapan saya mencakapkannya itu. Jadi pas saya tonton, bagus sekali. Artinya dia mendengarkan itu dari awal sampai akhir. Didengarkannya dari awal, di menit berapa dia memotong itu. Itu kan dia mendengarkannya serius. Dengarkannya, habis itu dipotong ya menit segini. Saya tengok apanya, potong. Dia bisa menemukan itu kan artinya dia nonton dari awal sampai akhir. Keseriusan dia. Jadi antum kalau sanggup terkait dengan segala hal, masalah jilbab, masalah rokok, masalah LGBT, masalah pergaulan. Saya alhamdulillah diterima di Bank Riau Kepri Syariah. Saya minta diyakinkan oleh Ustadz kalau bekerja di bank syariah ini tidak riba dan gajinya itu halal. Seperti yang saya tahu, Dewan Pengawas Syariah BRK ini Ustadz Zulhendri Rais. Saya juga sudah melihat video UAS kalau kerja di bank syariah itu boleh. Saya ingin mewujudkan ekonomi Islam sehingga umat Islam selamat dari riba. Kalau tidak, kita umat Islam bekerja di bank syariah tidak akan terwujud ekonomi Islam. Mohon motivasinya Ustadz, kalau langkah yang saya ambil bekerja di bank syariah ini sudah langkah yang benar.
Jadi waktu saya diundang ke BRK Bank Riau Kepri Syariah, kebetulan waktu itu lama prosesnya, sekarang sudah syariah. Ustadz, kami mau resign, kata mereka. Waktu itu belum berubah. Saya bilang, kalau kalian resign dari sini, siapa yang menggantikan kalian? Kalian di sini aja dulu, sementara ini berubah jadi syariah. Saya tanya-tanya, apa yang belum selesai ini? Masih ada beberapa lagi terhambat di OJK. Kebetulan Pak OJK itu ada situ. Terus dosa kami Pak Ustadz, dosa kalian Pak OJK nih nanggung, kata saya. Tapi hubungan kami tetap baik, bukan sindir mau kelahi. Hubungan saya dengan Pak OJK tetap baik. Alhamdulillah berubah jadi syariah. Jadi banyak beberapa kawan, dia menganggap ini dosa, dia mau keluar dari situ. Ada yang PNS, ada yang TNI Polri. Saya mau keluar dari sini Pak Ustaz. Terus kalau kau keluar dari sini, datang malaikat menggantikan kau? Enggak Pak Ustaz. Saya menggantikan, lebih setan dari saya lagi Pak Ustaz. Jadi kalau umat Islam keluar dari sini, keluar dari pengacara, keluar dari dokter, keluar dari pengusaha, keluar dari TNI, keluar dari Polri, siapa yang akan duduk di situ? Jadi tetap di situ berjuang sesuai kemampuan. Tapi banyak kali duit haramnya Pak Ustaz. Tak tahu kau mau membuang duit haram nih, mari ku ajarkan. Banyak kali duit haramnya Pak Ustaz. Duit haram itu jangan dibawa pulang ke rumah. Ambil gaji kau saja. Yang kira-kira haram ini, masa kami pergi ke Jakarta seminggu Pak Ustaz, tanda tangannya 7 hari, cuman 2 hari pulang. Kau hitung 2 hari itu berapa? 2 hari itu 2 juta Pak Ustaz. Yang dikasihnya berapa? 7. Yang 5 itu jangan kau ambil. Kemana kami serahkan? Serahkan untuk masalih ammah, kepentingan umum. Jangan diambil. Tak tahan saya Pak Ustaz. Itulah jihadnya. Itulah jihadnya. Jadi jihad itu sesuai di bidang kita masing-masing. Tetap di situ bertahan. Tetap ngaji, banyak ibadah, kuatkan hati. Karena kalau keluar, apalagi ini sudah syariah, kalau sudah syariah, kalau sudah syariah tak ada jihadnya lagi. Tinggal serius itu, tingkatkan ekonomi syariah dengan produk-produk supaya umat Islam di Riau keluar dari rentenir. Tanam padi, pupuk mahal, mesin irigasi mahal. Dari mana modal? Dari rentenir, lintah darat. Dia kasih pinjam waktu musim menanam. Ini mesin air, ini pupuk, ini plastik supaya tikus tak masuk, ini pupuk semprot pestisida melawan wereng. Nanti pas musim panen padi, dialah yang menentukan harga. Dia tak pernah jumpa tanah liat, dia tak pernah menanam, tapi dia lebih kaya dari petani. Siapa itu? Lintah darat, rentenir. Nah, jadi bank syariah langsung pergi ke Bunga Raya Siak, petani sana. Pergi ke Pelelawan. Ke Pelelawan, kalau ditelusuri Sungai Kampar arah ke Penyalai, itu padi terhampar luas. Saya masuk dulu ke dalam. Datanglah ke sana, tanya siapa yang nanam padi ini. Saya jumpa, pergi ke Solo, padi luas. Saya tanya, ini punya siapa Pak? Jangan-jangan punya perusahaan juga? Enggak Ustaz, ini punya orang awak, masyarakat. Oh, dari mana mereka nanam padi modalnya? Modalnya dari pemerintah Pak Ustaz, pinjaman tanpa bunga. Oh bagus ini, untuk menggunting, memotong rentenir. Gimana cara Bapak mengasihkan bantuan ke petani ini? Sholat subuh di masjid. Jadi wali kota sholat subuh di masjid. Siapa yang rajin ke masjid dapat bantuan. Sejak itu ramai masjid Pak Ustaz. Ternyata kalau punya kekuasaan dipakai, pinjamkan, panen, masjid penuh, rezekinya berkah, selamat dari riba rentenir. Jadi mestinya
Pegawai-pegawai bank ini terjun ke bawah. Atasannya juga. Yang ngaji itu jangan semua karyawannya aja, atasannya ngaji juga. Apa hukumnya menerima fee dari developer perumahan yang kita sudah membantu menjual rumahnya? Saya pernah ditawarkan fee, saya tak mau. Kenapa saya tak mau? Sikit kali. Hukum fee itu adalah hadiah selama tidak menghalalkan yang haram. Misalnya ada orang perumahan minta postingkan dia gambar saya berdiri di depan perumahan dia, saya postingkan. Hukum asalnya halal. Kapan dia jadi haram? Ketika saya bilang hanya satu hembusan nafas ke pusat kota. Nah, itu bohong. Dari Rimbo Panjang berapa kali hembus? Nah, jadi jangan bohong, jangan ada kadzib, jangan ada dusta di dalam. Banyak perumahan tidak banjir, tidak pernah banjir, padahal tiap-tiap hari Ustaz banjir. Gerimis pun banjir Ustaz. Itu bohong. Memang marketing ini orang bohongnya yang datang. Mungkin nanti di neraka itu paling banyak orang marketing. Padahal kalau dia jujur pun, jujurnya itu pun Masya Allah, jujur aja. Jadi kalau dia dapat fee, maka hukum fee itu halal selama tidak ada ghish, tipu, tidak ada gharar, gambling, judi, tidak ada zulm, aniaya. Ya, orang kan menampilkan gambar rumah, pas ditengok semua gambar menipu, gambar orang. Tengok rupanya filter, 3 kali filter. Nah itu, jadi jangan bohong. Jika bersedekah dapat memanjangkan umur. Umur maksudnya seperti apa Ustaz? Umur itu kan sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditunda, wala yastaqdimun, tak bisa dimajukan. Antum kalau udah ditakdirkan di Lauhil Mahfuz umur mati 60, setengah mati pun antum silaturahim tak bisa ditambah. Tiba-tiba datang hadis, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah menyambung tali silaturahim. Udah jelas Allah mengatakan tak bisa bertambah. Mudah-mudahan yang silaturahim ini panjang umur, amin. Katanya satu yang ngaji, mana mungkin bisa bertambah? Setengah mati kita mengaminkan takkan bertambah, itu kata dia. Maka jawabannya dua, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rani. Jawaban yang pertama, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah Maha Kuasa untuk menghapus Lauhil Mahfuz, wa yuthbit. Allah Maha Kuasa untuk membiarkan yang udah 60 itu dibiarkannya atau dihapusnya atau ditambahnya. Wa indahu ummul kitab, karena yang punya Lauhil Mahfuz itu dia. Itu serah aku, kata Allah. Yang punya Lauhil Mahfuz aku, mau ku hapus mau ku tambah, yang punya aku kenapa kau urus, gitu Allah. Makna pertama dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, fatwa besar Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rani. Buku itu saya beli di Kairo, sampulnya biru, dipinjam Ustad 10 tahun yang lalu, tak balik sampai sekarang. Dia katanya mau nulis disertasi, pinjam, saya antarkan, saya mengantarkan sampai sekarang. Mungkin mesti saya jemput juga. Al-Fatawa Al-Kubra. Jawaban yang kedua, kata dia umur tak bertambah. Kalau yang pertama tadi bertambah atau tak bertambah? Bertambah. Jawaban yang kedua, umurnya tak bertambah, tapi isinya bertambah.
Cemana umur tak bertambah, isinya bertambah. Umurnya 660 ml. Berdoa dia, panjangkan umurku ya Allah. 600 ml-nya tak bertambah, karena botol ini tak bertambah, tapi isinya berubah. Yang awalnya isinya air putih berubah jadi madu. Ini kalau isinya air putih berapa harganya? 6.000. 6.000. Tapi kalau isinya madu 100.000. Dari 6.000 menjadi 100.000. Yang bertambah itu isinya. Tak paham saya Pak Ustaz, cuma mana isinya? Ya isinya bertambah. Antum ditakdirkan Allah mati umur 25 tahun. Bersilaturahim, bertambah isinya. Ada orang umur 25 tahun, rumah kerja, mati. Tapi dia umur 25 tahun, isinya silaturahim dengan kiai, dapat ilmu. Silaturahim rumah tahfiz, hafal Quran. Silaturahim dengan kerja halal, dapat rezeki. Umurnya tetap 25, isinya. Paham? Saya ada tetangga rajin ke masjid, selalu masbuk sholatnya. Apa hukumnya Ustaz? Kalau saya ke masjid, dia masih menyapu halaman, membersihkan kandang burung, menyuci Honda. Pokoknya ada aja yang dikerjakan. Jadi orang sekarang beramal itu tidak dengan ilmu, tapi membandingkan dengan orang lain. Kok kenapa imam muda qad qamatis shalah masjid? Kenapa kau terlambat masbuk terus ke masjid? Ya masih syukur aku sembahyang. Kawanku tak sembahyang, biniku tak sembahyang, mertuaku pun tak sembahyang. Jadi orang beramal itu bukan karena ilmu, tapi karena menengok orang lain. Ini tak betul. Jadi sahabat Nabi